أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita apa-apa yang membuat kita itu menjadi mulia. Gitu ya. Hari ini kita melanjutkan membahas surat An-Nisa, yaitu pada ayat 135. A'udzu bisyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian itu jadilah orang-orang yang qawamin. Qawamin. Qawam dari kata qawamin jamak dari kata qawam. Qawam itu mubalaghah dari kata qaim. Qawam artinya selalu menegakkan. Gitu ya. Qawam artinya selalu menegakkan. Oleh karena orang laki disebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Gitu ya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Orang laki itu qawam, dia yang menegakkan aturan buat orang perempuan. Artinya yang mengambil keputusan akhir benar atau salah itu orang laki. Gitu ya. Bukan soal benar atau salah, tapi keputusan akhir berada di tangan orang laki. Gitu ya. Mengapa mereka Allah telah jadikan qawam? Karena mereka orang laki itu bisa menghadapi segala macam kemungkinan. Jadi dia tidak risau dengan resiko. Gitu ya. Begini, nanti tidak apa-apa, itu orang laki, gitu ya. Orang perempuan tidak. Loh, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Hasilnya tidak jadi hasilnya. Orang laki tidak, kerjakan. Gagal, tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu ya, itu orang laki. Orang laki tidak pernah risau dengan resiko yang terjadi, karena dia bisa menghadapi. Gitu ya, dia bisa merubah keadaan meskipun itu sesuatu yang merugikan, buat dia tidak ada masalah. Gitu ya, tubuhnya itu, jiwanya itu bisa menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Itu orang laki. Makanya dia qawwam. Kalau orang hidup tidak pakai resiko ya nggak bisa. Gitu ya. Itu tugasnya orang laki. Gitu.
Nah, di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semua, laki dan perempuan, wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman, merasa beriman, kunu, jadilah qawamin, orang-orang yang menegakkan apa? Dalam cara yang adil, bil qisti, dengan adil. Sebagai apa? Syuhada, sebagai saksi untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Tanda bahwa orang itu beriman adalah dia menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Meskipun walau ala anfusikum, meskipun untuk diri kita sendiri, kita ngaku ya saya salah, saya tidak bisa, saya tidak ngerti. Nah, dia mengaku, bukan lalu mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, namanya bohong, itu zalim, gitu loh gampangnya. Tidak boleh. Orang berbohong itu tidak boleh. Nabi bersabda pada Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh dari Sahal bin Sa'ad, hanya Bukhari yang meriwayatkan ini, bahwa Rasulullah bersabda, man yadman li ma baina lihiyatayhi wa ma baina rijlaihi azman lahu jannah. Siapa yang bisa menjamin saya untuk menjaga baina lihiyatayhi, kumis dan jenggot, yaitu mulutnya, lidahnya, dan wama baina rijlaihi, yaitu kemaluannya, saya jamin dia masuk surga, saya jamin. Artinya, begitu ya. Artinya, kalau seseorang itu bisa menjaga lidahnya, bisa pula dia menjaga kemaluannya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa, orang yang berbohong, mungkin dia masih bisa tidak sampai berzina karena takut mungkin, karena ada kesempatan mungkin. Tapi begitu orang itu bisa berzina, selesai, berarti dia pembohong. Karena kalau hanya berbohong saja, ya mungkin orang itu kadang-kadang barangkali dia berbohong. Tapi kalau sudah berani melakukan perzinaan, jangankan berzina ya, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina itu tidak diterima persaksiannya. Menuduh orang berzina tidak diterima persaksiannya. Saya bacakan hadis ayatnya. Surat An-Nur. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan yang terhormat itu berzina dan dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum sab'ina jaldah, kamu pukul 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika hum fasiqun. Tidak diterima persaksiannya selamanya abadan. Begitu ya. Bukan berzina ya, bukan, menuduh saja. Bukan berzina, menuduh saja. Nah, kalau sudah berzina, apa yang mau saya ucapkan sekarang ini? Kalau sudah seseorang itu berzina, yang saya mau ucapkan sekarang itu apa lah? Ada orang berzina, lalu dia punya jabatan yang menentukan nasibnya 300 juta orang, bayangkan. Ada orang berzina, dan dia mempunyai jabatan yang menentukan nasibnya ratusan juta orang, bayangkan. Berarti dia memberikan kebohongan kepada 300 juta orang. Orang yang berkhianat untuk 1 orang saja di dunia, nanti di hari kiamat ada benderanya. Ini orang berkhianat pada 1 orang. Nah, terus kalau berkhianat pada 300 juta orang, itu benderanya seberapa? Benderanya itu seberapa?
berkhianat pada satu orang, ada benderanya. Kecil gini. Nah, seperti benderanya Semafur itu. Lah kalau benderanya mengkhianati 300 juta orang, itu sebesar apa itu? Lalu membahasnya bagaimana itu? Ada orang berzina, padahal dia di posisi yang begitu mulia. Artinya, kalau seseorang itu sudah tidak bisa memuliakan dirinya, menjadikan dirinya mulia, bagaimana bisa membuat orang lain mulia? Ya, gampangnya kan begitu tuh. Kalau seseorang itu tidak sama dengan orang telanjang jual baju. Ada orang jual baju, jual rokok, jual sarung. Masuk ke tokonya kita. Pakai celana dalam dia. Loh, ini bagaimana? Nah, begitu ya, tidak apa-apa. Loh, ya tidak bisa sih. Anda jual baju, ya. Begitu ya, Anda jual baju tapi Anda tidak pakai baju. Loh, ya tidak bisa. Begitu ya. Anda menjabati suatu jabatan yang membuat orang lain mulia, tapi Anda terhina, ya tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Nah, begitu ya. Berarti produk yang dihasilkan itu suatu kehinaan. Nah, begitu ya. Ada dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Mu'adz bin Jabal bertanya, Rasulullah, beritahu saya perbuatan yang bisa masukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Nabi menjelaskan satu persatu perbuatan tadi itu. Ya, panjang hadisnya. Ya, sholat, zakat dan sebagainya. Lalu Nabi berkata, kamu tahu apa milaku kullu syai'? Kuncinya semua itu. Apa Rasulullah? Beliau memegang lidahnya. Ya Rasulullah, apakah seseorang itu masuk neraka? Orang itu binasa karena lidahnya. Sakilka umuk ya Mu'adz. Celaka Mu'adz. Hal yakubun nas ilan nar, gitu ya. Bukankah orang itu masuk neraka karena lidahnya? Nah, begitu ya. Bukankah orang itu masuk neraka karena lidahnya? Nah, ini bukan soal lidah saja. Begitu ya. Itu bukan soal lidah saja. Itu kan riwayat Tirmidzi, hasan sahih hadisnya. Ini Bukhari. Man yazman li, siapa yang bisa menjamin saya, memberikan jaminan pada saya bahwa dia bisa menjaga ma baina lihiyataihi, antara dua kumisnya ini, wa ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya itu kemaluannya, azman lahu jannah. Saya jamin dia masuk surga. Nah, begitu. Nah, Nabi tidak berkata siapa yang sholat, itu gampang. Semua orang ya sholat kok. Begitu ya. Semua orang sholat, semua orang berdesakan di Arafah. Nah, tapi Nabi tidak. Nabi secara pribadi tidak menjamin. Nah, itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga kemaluannya, saya jamin masuk surga. Begitulah. Artinya orang itu harga dirinya, kehormatannya itu tercermin pada lidah dan kemaluannya. Nah, gitu. Kehormatan seseorang itu tercermin pada lidah dan kemaluannya. Kalau dia sudah bisa menjaga lidahnya untuk berkata benar, tidak menipu orang, tidak merugikan orang, menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina, lebih dari itu ya manusia la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani manusia kecuali dia mampu. Mungkin dia ibadahnya kurang, mungkin dia sedekahnya kurang, gitu ya. Tapi dia tidak berbohong, gitu ya. Dia tidak berbohong, apalagi berzina tidak. Begitu ya, apalagi berzina tidak. Sekedar ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, itu saja, ya. Dan sebagainya. Tapi apabila sudah berbohong, tidak ada suatu perbuatan, katanya sahabat, yang begitu dibenci Nabi seperti berbohong. Begitu ya. Ada orang bakhil, tidak masalah orang bakhil, tapi berbohong lain, gitu ya. Berbohong itu benar-benar menurunkan, gitu ya, kualitas seorang manusia yang berbohong dan manusia sekitarnya. Kebohongan itu kerusakannya tidak hanya pada dirinya dan sekitarnya. Sama dengan kaumnya Nabi Syuaib misalnya, mereka mencuri timbangan, mencuri timbangan, mengurangi timbangan. Itu luas, bukan hanya timbangan saja. Mengurangi bahan bangunan, jembatan misalnya rubuh. Begitu ya, jembatan rubuh. Jembatan mesti kuat untuk menahan
kendaraan yang lewat di atasnya, untuk menahan air yang lewat. Gedungnya begitu tinggi, ya, dibuat supaya begitu kuat supaya tahan oleh angin yang begitu keras, misalnya begitu. Gitu ya. Kapal juga begitu, dibuat supaya tidak tenggelam di lautan. Pesawat dibuat supaya tidak meledak hancur di atas langit. Nah, begitu ya. Itu amanat namanya. Nah, itu amanat. Nah, manusia itu berterima kasih mendapatkan manfaat dari amanat meskipun mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka yang tidak beriman pada Allah Ta'ala itu tetap menjaga amanat. Tidak sholat mereka, tidak sholat. Begitu ya, tidak sholat. Nah, tapi mereka menjaga amanat. Nah, karena kalau mereka berbohong, dihukum, hukumannya besar sekali, merugikan diri mereka sendiri. Nah, begitu ya, merugikan diri mereka sendiri. Mereka bukan jujur itu karena mencari ridha Allah Ta'ala, tidak. Gitu ya. Mereka tidak butuh dengan ridha Allah Ta'ala. Mereka rela masuk neraka. Tapi mereka melihat manfaat dari kejujuran. Nah, gitu ya. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan di sini, jadilah syuhada lillah, sebagai saksi untuk Allah Ta'ala, meskipun untuk diri kalian sendiri. Awil walidain, atau untuk orang tua, misalnya orang tuanya salah, ya orang tua saya itu salah memang. Wal aqrabi, mulai dari saudara dan seterusnya. Nah, iyakun ghaniyan au faqiran, meskipun mereka itu kaya, bukan miskin ya, faqiran. Nah, meskipun dia miskin, kalau dia itu mencuri ya salah. Meskipun dia itu miskin, kalau dia mencuri ya salah. Nah, begitu ya. Kaya mencuri ya salah. Nah, begitu ya. Fallahu aula bihima. Allah Ta'ala lebih kalian utamakan. Buat apa? Mencari ridhonya manusia itu buat apa? Nah, begitu ya. Mencari ridhonya manusia itu untuk apa? Mau ngasih apa manusia itu? Mau ngasih kesembuhan kalau kita sakit? Mau ngasih makan kalau kita lapar? Tidak ada. Nah, tidak ngasih apa ke manusia. Jadi buat apa berbuat untuk manusia? Begitu ya. Berbuat untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mulia. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan ikuti hawa nafsu waktu kalian itu memutuskan sesuatu. An ta'dilu, min an la ta'dilu. Gitu ya. Jangan sampai kalian ikuti hawa nafsu sampai kalian tidak adil. Nah, begitu ya. Jangan. Allah Ta'ala ingatkan Nabi Daud, ya Daud. Nah, waktu Nabi Daud di dalam mihrabnya beribadah, tiba-tiba ada 2 orang masuk. Kaget Nabi Daud, tuh kok bisa masuk orang ini? Jangan khawatir, kami cuma tanya saja. Saudara saya ini punya 99 kambing, saya punya 1. Itu pun dia maksa meminta saya untuk memberikan kambingnya. Nah, oh salah kamu, kata Nabi Daud. Menyalahkan orang yang minta 1 kambing tadi. Begitu dia mengatakan salah, langsung dia sujud. Ini berarti saya yang salah. Nah, apa salahnya? Ya tidak tahu. Allah tidak cerita. Nah, kemudian Allah ngasih nasihat, ya Daud. Ada selanjutnya surat Shad. Inna ja'alnaka khalifah fil ardi. Nah, hai Daud, kamu saya jadikan khalifah, pengganti dari orang sebelumnya, pengganti dari Allah Ta'ala di muka bumi ini. Gitu ya. Kita yang menegakkan hukumnya Allah Ta'ala di muka bumi ini, bukan Allah Ta'ala langsung datang buat apa. Nah, tapi kita Allah Ta'ala dikasih jabatan untuk menegakkan hukum yang Allah Ta'ala sudah letakkan. Nah, gitu ya. Inna ja'alnaka khalifah fil ardi fala tattabi'il hawa an ta'dilu. Nah, gitu ya. Jangan kamu ngikuti hawa nafsu, wahai Nabi Daud. Nah, begitu ya. Jangan kamu sekali-kali wahai Daud ngikuti hawa nafsu. Nah, Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Daud untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala ingatkan ya pada surat Shad. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala ingatkan Nabi Daud jangan sampai dia mengikuti hawa nafsu. Nah, begitu. Saya bacakan ayatnya pada surat Shad. Ya. Ya. Ayat surat Shad ayat 36. Ya Daud, inna ja'alaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Putuskan di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, kamu sesat dari jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah
lahum adzabun syadid bima nasu yaumul hisab. Orang-orang yang ngikuti, yang sesat dari jalan Allah Ta'ala, itu akan diazab. Nah, kenapa? Karena mereka melupakan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita balik saja. Kalau kita kepingin selamat untuk nanti di akhirat, sekarang kerjakanlah kejujuran. Nah, begitu ya. Jangan kita berbuat bohong untuk diri kita. Nah, kita merasa bahwa kebohongan itulah yang akan memberi kita rezeki, bukan. Kebohongan itu akan menghinakan kita. Nah, ada 3 orang di surat At-Taubah, 3 orang sahabat, biasanya mereka ikut perang. Pada waktu Nabi keluar ke Tabuk, mereka tidak ikut karena kurmanya mau matang. Jadi mereka senang lihat kurma ini. Gitu ya, mereka senang lihat kurma. Sekarang ya karena kita tidak punya kurma lah, gitu ya. Karena kita tidak punya kurma lah. Gitu. Ini sama dengan pedagang kambing, gitu ya. Diajak perang waktu Idul Adha, bingung dia, kambing apa nabi ya, kambing apa nabi. Nah, begitu ya. Ini kambing apa nabi loh? Nabi tidak sama dengan kambing, tapi uangnya, bukan kambingnya. Ada apa kambingnya? Yang penting uangnya ini lah. Bingung. Nah, begitu ya, milih kambing atau nabi. Nah, begitu bingung dia. Apa yang terjadi? Tidak berangkat dia. Tidak berangkat. Waktu Nabi datang, ke masjid, orang munafik satu datang. Ya Rasulullah, saya iya sudah iya. Nah, begitu 3 orang ini muncul, sudah lain wajahnya Nabi. Nah, Nabi sudah sinis Nabi. Nah, Nabi mulai serius Nabi. Kalian kemana? Tidak ikut perang. Kalian biasanya ikut perang. Kenapa aku tidak ikut? Nah, begitu ya. Nabi marah. Ya Rasulullah, kalau kita bohong bisa, tapi percuma buat apa? Baik jujur saja, saya salah. Nah, bagus. Nah, turun keputusan Allah Ta'ala, 50 hari tidak boleh diajak perang, tidak boleh diajak bicara. 50 hari tidak ada orang Madinah yang berani mengajak dia berbicara. Nabi jangankan berbicara, melihat tidak berani Nabi. Nabi tidak lihat mereka, jangan bicara, lihat Nabi tidak. Nah, setelah 50 hari datang keputusan dari Allah Ta'ala yang menerima taubat mereka. Nah, begitu ya. Ini penting. Gitu ya. Jangan kita di dunia menganggap bahwa karena semua orang berbohong, lalu sekarang menjadi tren berbohong. Enggak, biarkan saja. Semua orang berbohong, semua orang terhina, saya tidak ikut terhina. Saya tetap menjaga kehormatan saya. Nah, begitu ya. Kalau saya nanti ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana? Mereka mau membela. Lah, buat apa? Gitu ya. Kalau memang kita melihat ada saudara kita, keluarga kita yang melakukan suatu pelanggaran agama, salah, katakan salah, Anda salah. Nah, itu katanya, tidak perlu katanya, kata saya yang ngomong, Anda salah. Nah, begitu ya. Kalau ada orang salah, katakan Anda salah. Loh, ini semua orang, kenapa semua orang? Semua orang ini siapa? Begitu ya. Ulama apa semua orang ini? Nah, ini yang mau ustaz, tidak bisa. Saya mengatakan ini salah. Nah, kenapa? Saya punya ilmu kok. Menurut saya Anda salah, selesai. Soal orang lain berpendapat berbeda, saya tidak tahu orang lain. Yang saya ketahui diri saya. Menurut saya, ilmu saya, Anda salah. Anda tidak boleh berbuat begini, harus begini loh. Begitu. Begitu ya. Jadi mulia kita. Kita itu mulia karena ketegasan kita. Bukan soal benar atau salah, itu nanti di akhirat. Nah, begitu ya. Benar atau salah itu nanti diputuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Tapi yang penting ada ketegasan. Menurut saya, Anda salah. Nah, begitu lah. Nah, itu penting. Penting kita pahami. Ada sahabat waktu perang Badar ketemu Nabi SAW. Ya Rasulullah, kamu di sini ini karena wahyu dari langit yang kita tidak bisa maju atau tidak bisa milih, tidak bisa maju atau mundur, atau pendapat pribadi? Pendapat pribadi kata Nabi SAW. Oh, pendapat pribadi sebelah sana saja, sebelahnya sumur, sambil perang sambil minum. Nah, begitu ya, sambil perang sambil minum. Nabi pindah ke situ. Nah, begitu ya, Nabi pindah ke sebelahnya sumur Badar, minum, sahabat ngambil air segala macam. Itu yang terjadi. Begitu ya. Jadi kalau kita itu mengetahui sesuatu yang baik untuk masyarakat, sampaikan. Nah, begitu ya. Tidak benar. Ini mesti begini. Nah, begitu ya. Loh, orang tidak perlu orang. Menurut saya Anda tidak boleh. Anda mesti begini. Nah, begitu ya. Tidak perlu kita ikut opininya masyarakat. Biarkan saja.
opini masyarakat. Nah, masyarakat boleh berpendapat, kok saya tidak boleh berpendapat? Begitu ya. Masyarakat itu siapa? Nah, kalau Nabi memang harus diikuti. Tapi kalau masyarakat, ini penting kita pahami bahwa kita dalam hidup harus punya ilmu agar kita berada pada kebenaran. Nah, begitu. Ya, wa in talmu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, kalau kalian itu talmu, lawayalmu itu membolak-balikkan lidah. Ya, saya itu begini, ini ngomongnya itu diputar-putar sampai orang itu bingung. Nah, gitu ya. Hasil dari omongannya itu diputar-putar, ya sebenarnya begini. Atau tu'ridu, bahkan menolak. Enggak. Saya tidak mau mengungkapkan kebenaran. Hati-hati. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, Allah Ta'ala itu mengetahui dengan jelas, dengan pasti semua perbuatan kita. Hati-hati. Ketahuilah. Segala pengorbanan kita, segala kejujuran kita, itu nanti Allah Ta'ala membalas di dunia ini. Di dunia ini dengan harga yang begitu mahal, yang tidak bisa dibalas dengan uang. Segala kejujuran kita itu nanti Allah Ta'ala balas dengan keselamatan di dunia, bukan di akhirat saja, di dunia, dengan suatu keselamatan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Begitu ya, itu kejujuran namanya, pengorbanan. Nanti Allah Ta'ala akan membalas. Sebenarnya kebohongan, hati-hati. Allah Ta'ala akan menghilangkan rezeki yang mestinya kita terima. Begitu. Pada ayat selanjutnya, ayat 136, Allah Ta'ala ingatkan kepada orang beriman. Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah Ta'ala. Artinya percayalah kepada Allah Ta'ala bahwa rezeki di tangan Allah Ta'ala, bahwa kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasulih. Yakinlah pada rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih, dan kitab-kitab yang turun kepada rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'an. Wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang sudah terdahulu. Kita meyakini itu dari Allah Ta'ala. Tapi kalaupun kitab terdahulu itu benar, isinya masih sama, kita tidak perlu mengikutinya karena sudah ada Al-Qur'an. Gitu. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih, siapa yang kafir pada Allah Ta'ala, pada malaikatnya, kepada seluruh kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan wal yaumil akhir, dan dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, menjadi tersesat yang jauh sekali, jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran itu artinya jauh dari manfaat, artinya jauh dari kemuliaan. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak mulia, begitu ya. Kalau bermanfaat, meskipun barang itu remeh, pulpen misalnya, begitu, bermanfaat, penting. Sama dengan orang punya mobil misalnya, wah, bagus. Kuncinya, tidak tahu tadi di mana kuncinya ya, ini mau dipakai, iya lupa saya kuncinya. Yes, nanti aja dicari. 2 tahun dicari tidak ketemu kuncinya, ya bisa dipakai mobilnya. Begitu ya, kunci, tapi penting ini. Tidak pakai kunci ya tidak bisa. Begitu ya. Jadi barang itu penting. Sama dengan misalnya gampangnya saja gelas. Kita masuk rumah tidak ada gelasnya. Kita muter keran minum gini gitu. Tidak ada gelas, tidak punya gelas. Kan murah gelas itu, ya tapi tidak ada. Begitu ya, tidak ada, pakai tangan. Begitu ya, gelas pakai tangan. Begitu ya. Barangnya murah, tapi esensial. Sesuatu itu menjadi sangat bernilai apabila dia tidak ada. Baru tahu kita, oh iya ya ternyata gelas itu penting. Iya penting gelas itu. Dapat gelas bagaimana? Dapat piring bagaimana? Mau pakai godong apa? Ya tidak bisa lah. Iya. Jadi barang itu penting. Kita sadari barang itu penting. Waktu barang itu tidak ada. Begitu tidak ada, iya ya penting barang itu. Jadi tidak bisa diremehkan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bahwa itu kunci atau apa, ini kepada Allah Ta'ala.
Kalau sudah seseorang itu tidak memuliakan Allah Ta'ala, Rasulnya, malaikat, kitab-kitabnya, nah, dan hari pertemuan Allah Ta'ala, berarti orang itu sudah sangat-sangat terhina sekali. Begitu ya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi merasakan kehebatan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang itu bisa sholat dengan begitu khusyuk katanya, khusyuk lah. Ada istilah khusyuk misalnya, yaitu suatu rasa takut yang membawa pada ketenangan, ketenangan yang membawa rasa takut. Betul, apabila dia dalam sholatnya itu merasakan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Begitu ya. Kalau dia merasakan pertemuan dengan Allah Ta'ala, maka dia akan merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Dia akan merasakan rasa takutnya pada Allah Ta'ala. Kalau dia waktu sholat itu bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam dirinya, maka dia bisa merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa dia merasakan takut, ada rasa tenang di situ. Begitu juga saat nantinya dia membaca Al-Quran, dia bisa merasakan hebatnya Al-Quran. Akan dia dapatkan kekuatan dari Al-Quran. Akan dia dapatkan kekuatan dari Al-Quran, karena dia bisa merasakan hebatnya Al-Quran. Jadi bagaimana ya kalau ada orang itu, saya tidak bisa membayangkan, ada orang itu yang tidak bisa merasakan kekuatannya Allah Ta'ala, tidak bisa merasakan hebatnya Al-Quran. Artinya dia lemah jiwanya, jiwanya lemah, tubuhnya lemah, ya gitu ya, sarapannya obat, obat siang obat lagi, gitu. Ya karena gemetar semua, ketakutan terus dia, karena tidak bisa merasakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bisa merasakan hebatnya Al-Quran. Dia terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya jelas dia takut pada selain Allah Ta'ala, karena dia tidak bisa merasakan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Ayat 146. Innal ladzina amanu tsumma kafaru. Ini contohnya orang yang munafik. Orang yang beriman lalu kemudian dia kafir. Summa amanu, lalu beriman lagi dia. Summa kafaru. Gitu ya. Summa zdadu kufru. Perhatikan di sini urutannya. Pertama dia sempat merasakan beriman. Gitu ya. Lalu kemudian lama-lama dia karena tidak kuat dia kafir. Waktu dia kafir kok merugikan dia kafir, kembali lagi beriman dia. Karena dia tidak tahu tujuannya beriman, dia kafir lagi. Tapi yang selanjutnya ini, kafir yang kedua tidak sama dengan kafir yang pertama. Kafir yang kedua memastikan bahwa kekafiran itu suatu kebenaran. Memangnya benar itu kafir. Summa zdadu kufra, menjadi tambah kekafirannya, menjadi sempurna. Di sini dijelaskan oleh para mufassirin bahwa itu misalnya ada orang yang beriman kepada Nabi Musa, ya, lalu kemudian kafir kepada Nabi Isa dan selanjutnya, ya, dan selanjutnya kafir kepada Rasulullah SAW. Pertama dia menyatakan bukan beriman, menyatakan beriman kepada Nabi Musa, tapi dia tidak beriman sebenarnya. Hanya sekedar menyatakan saya beriman kepada Nabi Musa. Loh, kalau betul beriman kepada Nabi Musa, kenapa kok kafir kepada Nabi Isa? Bahkan kafir kepada Nabi SAW. Atau mereka yang menyatakan beriman kepada Nabi Isa, kok kafir kepada Nabi Musa SAW? Padahal para nabi selalu menyatakan bahwa akan datang penerusnya. Begitu ya, akan datang penerusnya. Penerusnya mengatakan saya adalah pengganti dari nabi sebelumnya. Dan semua nabi mengatakan kami semua nanti akan datang seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala mengatakan lam yaghfir lahum, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Ta'ala tidak akan menjadi, gitu ya, tidak akan menjadi sesuatu yang mengampuni mereka. Allah Ta'ala tidak mengatakan lam yaghfirullahu lahum, tidak. Lam yakunillahu liyaghfir. Lamul akibah ini. Lamul akibah. Gitu ya. Lamul akibah. Allah Ta'ala tidak akan melakukan suatu tindakan yang mengampuni mereka. Pertama.
Dan yang kedua, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan menunjukkan jalan. Ya jelas. Kalau yang pertama tidak terjadi, kedua tidak terjadi. Yang pertama itu pengampunan, membersihkan hati dari segala dosa. Setelah bersih hatinya, baru diberitahu ini loh jalan yang benar. Kalau orang itu hatinya masih kotor, banyak dosanya, meskipun diberitahu ini jalan yang benar, tidak bisa. Harus diampuni dulu. Sama dengan misalnya kita ngasih menu kepada orang yang sakit. Ini loh, ada tahu campur loh, ini enak loh. Oh ini ada rawon. Menunya semuanya enak, tapi dia sakit. Sembuhkan dulu baru dikasih menu. Begitu ya. Orang itu mesti dibersihkan dulu hatinya dari segala dosa. Setelah bersih hatinya bisa melihat, berfungsi dengan baik, baru Allah Ta'ala menunjukkan jalan. Ini loh jalan, bisa dia ikuti. Nah, tapi kalau dia masih hatinya kotor, tidak bisa. Begitu. Maka Allah Ta'ala memberi tahu, begitu ya. Allah Ta'ala berbicara itu dibacanya enak, tapi maknanya tidak enak. Gitu ya. Al-Quran itu enak didengar, gitu ya, tapi maknanya tidak enak. Gitu ya. Maknanya itu menyakitkan hati. Gitu ya. Dibaca enak, didengar enak, tapi buat yang mengerti tidak enak. Di sini Allah berfirman, Basyiril munafikin, berikan berita kepada orang munafik. Bukan akhbir, basyir, berikan berita gembira kepada orang munafik. Apa? Bi anna lahum azaban alima. Untuk mereka ada azab yang pedih. Apa tanda-tandanya? Alladzina yattakhiduna kafirin awliya min dunillah, yang mengangkat orang kafir sebagai wali-wali min dunil mu'minin. Memilih orang kafir daripada orang beriman. Begitu ya. Itu tanda. Jadi kalau kita kepingin tahu seseorang itu beriman atau tidak, lihatlah sikapnya kepada orang beriman. Kalau dia lebih mengutamakan orang kafir, berarti di hatinya sama, sejalan dengan orang kafir. Dia lebih cocok dengan orang kafir karena dia tahu bahwa orang kafir tidak akan menegakkan kebenaran. Begitu ya. Orang beriman itu repot. Begini tidak boleh, gini tidak boleh. Begitu ya. Selalu mengajak kepada kemuliaan. Ya, dia tidak butuh kemuliaan. Buat apa mulia? Dia tidak butuh kemuliaan. Yang dia butuhkan hawa nafsunya, begitu ya. Dia tidak butuh kemuliaan. Oleh karenanya, perhatikan, ada sebuah hadis yang mengatakan bunyinya begini: malaikat itu waktu dia menarik ruh, dia berkata, keluarlah, ukhruji ayyatuhan nafsul, gitu ya, nafs at-thayyibah minal jasad at-thayyib. Keluarlah wahai ruh yang baik dari tubuh yang baik. Begitu ya. Begitu juga dengan al-khabith. Ukhruji ayyatuhar ar-ruh an-nafs al-khabithah min al-jasadil khabith. Keluarlah wahai ruh, jiwa yang jelek dari tubuh yang jelek. Jadi antara jiwa dan tubuh itu sama. Kalau orang itu tubuhnya jelek, diberi ruh yang baik, dia bisa berbuat baik dia. Gitu ya. Rohnya bagus, gitu ya. Rohnya bagus. Rohnya berkata pada tubuhnya, tubuh, kamu sholat, malas saya, malas. Begitu ya, malas. Begitu ya, tubuhnya. Sebaliknya jiwa tubuh yang bagus, dia diberi jiwa yang jelek. Begitu ya. Jiwa yang jelek selalu menghalangi dia dari berbuat baik. Mau berbuat baik, katanya jiwa tadi, buat apa berbuat baik? Tidak perlu. Ya, tidak usah ibadah, buat apa lah. Jadi dia kepingin berbuat baik, oleh jiwanya dicegah. Sebaliknya, yang jiwanya bagus, tapi tubuhnya jelek. Setiap kali jiwanya minta, wahai tubuh, dirikan sholat, baca Al-Quran, berzikir. Ya, saya tidak cocok dengan itu. Tidak bisa terjadi. Jadi Allah Ta'ala itu mensinkronkan, gitu ya, mensinkronkan antara tubuh dan jiwa. Jadi kalau Allah Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya yang jiwanya baik dan tubuhnya baik pasti memilih takwa. Sebaliknya, yang jiwanya jelek dan tubuhnya jelek memilih fujur, itu saja.
Allah Ta'ala meminta orang untuk memilih, tapi Allah Ta'ala sudah mengatur di belakangnya. Begitu. Allah Ta'ala berkata, silakan milih. Nah, kerjakan begini. Tapi Allah Ta'ala sudah tahu bahwa nanti orang ini berbuat baik, nanti orang ini berbuat maksiat. Nah, Allah Ta'ala sudah tahu. Begitu ya. Orang ini yang jiwanya baik, tubuhnya baik, pasti berbuat baik. Orang yang ini jiwanya jelek, tubuhnya jelek, pasti berbuat maksiat. Selesai. Nah, begitu ya. Itulah yang terjadi. Nah, oleh karenanya kita oleh Allah Nabi SAW diajari doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, datangkan ketakwaan. Begitu ya, datangkan ketakwaan saya ya Allah, dan bersihkan karena Engkau sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang selalu mengawal hati saya. Begitu ya, kita minta tolong pada Allah Ta'ala untuk segera selalu menjaga jiwa kita itu tetap berada pada ketakwaannya. Begitu ya. Karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita itu punya keluarga, punya teman, punya tetangga, ya, gitu ya, yang tidak selalu mengajak kita, gitu ya, membantu kita untuk kebaikan. Bisa saja sebaliknya. Kita diminta ya seperti yang terjadi pada pengajian sebelumnya, ayat sebelumnya surat An-Nisa, di mana ada orang yang mencuri dan kemudian dia minta Nabi merehabilitasi namanya bahwa orang ini baik. Padahal dia yang mencuri. Betul ya? Dia yang mencuri, tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong beritahu ya kepada masyarakat bahwa bukan saya yang mencuri. Padahal dia yang mencuri. Dia mengorbankan Nabi untuk kepentingan dirinya. Allah Ta'ala ingatkan, wala takunil kha'inina khosima. Jangan menjadi pembela buat orang yang berkhianat. Nabi loh ini, Nabi bisa diperalat untuk membela maling. Malingnya begitu pintar ngomong, begitu ya, sehingga Nabi terpengaruh, sehingga Nabi tidak sengaja membela dia. Begitu ya. Lah yang Qatadah, yang dia merasa bahwa dia tahu orang ini yang mencuri, merasa terpukul dia. Karena Nabi membela orang itu, turun ayat, wala takunil kha'inina khosima. Ya Rasulullah, jangan membela orang yang berkhianat. Nabi tidak tahu, masa Nabi sengaja membela. Hati-hati. Begitu ya. Ini yang penting kita pahami, bahwa kemuliaan itu harus kita miliki. Gitu ya. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata, kata yang pepatah. Lebih baik berputih tulang, mati dibungkus, daripada berputih mata, yaitu matanya tidak punya rasa malu lagi. Begitu ya, berputih mata itu artinya matanya sudah tidak lagi punya rasa malu. Lebih baik berputih tulang, yaitu dikubur mati daripada berputih mata, daripada berputih mata, daripada tidak punya rasa malu. Penting. Al-haya wal iman qurana, malu dan iman itu jadi satu. Gitu ya. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau yang satu terangkat, yang lainnya terangkat. Tidak tahu yang mana yang lebih dulu. Artinya kalau seseorang itu rasa malunya berkurang, mengindikasikan imannya berkurang. Nah, itu indikator. Begitu seseorang itu sudah tidak lagi malu akan suatu perbuatan, berarti kepekaannya berkurang. Ini penting kita pahami. Ini pentingnya ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, karena mungkin saja kita pada suatu keadaan yang kita itu salah tapi kita tidak tahu. Diingatkan. Anda tidak boleh berbuat begitu. Begitu ya, Anda harus beginilah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu menjaga hambanya dari kehinaan. Dari melakukan suatu perbuatan yang terhina, kalau sudah berbuat ada yang mengingatkan. Dan kemudian dia kembali kepada jalan yang benar. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ayabtaghuna indahumul izzah. Allah bertanya, apakah mereka tuh kepingin mulia dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir? Fa innal izzah lillahi jami'a. Kemuliaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Azza itu artinya kuat. Nah, azza itu artinya kuat. Mereka itu orang yang kita harapkan kekuatannya itu punya kekuatan apa? Makhluk. Betul ya? Maka Allah Ta'ala beritahu kita. Ayat 1:4. Ini Nabi Allah Ta'ala ingatkan. Kita semua. Wa qad nazzala alaikum 1:40. Alaikum fil kitab
an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kan sudah diturunkan pada kalian dalam Al-Qur'an. Mereka itu orang munafik dan juga orang kafir, kalau diperdengarkan ayat Allah Ta'ala, mereka menolaknya dan mempermainkan, yustahza'u biha. Fala taq'udu ma'hum, jangan duduk dengan orang, dengan komunitas yang menghina Allah Ta'ala. Ya, mungkin membuka aurat, gitu ya, atau maksiat yang lainnya, minum khamr, begitu ya, tidak boleh. Gitu, tidak boleh kita bersama dengan orang-orang yang lagi melawan Allah Ta'ala, jangan. Karena mungkin mereka itu kaya, bisa beli khamr tahun 56, ini khamr tahun 56, harganya 50 juta. Ada apa lah? Khamr yang kemarin sudah mabuk, apalagi yang tahun 56. Ada apa? Ini khamr sudah 70 tahun khamr ini. Harganya mahal lah. Minumnya di pesawat lah. Kalau pesawatnya jatuh bagaimana? Lah, mati waktu minum khamr. Lah, ada apa? Begitu ya. Tidak perlu minum khamr. Oh, minuman yang lainnya masih bisa diminum, kok minum khamr. Nah, tidak perlu lah. Hatta yakhudhu bi haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lainnya. Innakum idza mithlum, nanti kalian seperti mereka ya. Kalau kita lama-lama berkumpul dengan orang yang maksiat, kita disedot oleh mereka. Disedot jadi seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Nanti Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di neraka sama-sama, karena di dunia hatinya cocok sejalan. Hati-hati, jangan kita di dunia ya mungkin kita itu tidak sengaja cinta dengan orang kafir karena kan kita senang lihat bagaimana dia membuat gol misalnya lah. Itu, tapi bukan berarti lalu sampai kita mimpi-mimpi ketemu mereka atau minta tanda tangannya misalnya, atau meskipun atau kasih hadiah atau bahkan kasih hadiah khamr, tidak perlu lah. Sekedar itu saja, dibatasi, tidak perlu sampai sangat-sangat mencintai mereka sampai kita lupa bahwa mereka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah saya lanjutkan pada pertemuan yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.